Pernah nggak sih kamu kepikiran, apakah sekolah dengan akreditasi A itu benar-benar memiliki pembelajaran yang bagus? Kelihatannya sih iya, karena akreditasi itu ada standar, ada penilaian, dan dilakukan oleh lembaga resmi. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata kenyataannya nggak sesederhana itu. Halo semua, perkenalkan, saya Marsha Kanisa Lubis, mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Unila. Masalahnya bukan di akreditasinya, melainkan di satu hal penting, yaitu apa yang dinilai belum tentu sama dengan apa yang terjadi di kelas. Akreditasi banyak menilai hal-hal yang bisa dibuktikan secara administratif, seperti RPP, program kerja, laporan kerja, dan berbagai dokumen lainnya. Semua harus lengkap, rapi, dan sesuai standar. Tetapi pertanyaannya, apakah dokumen yang rapi otomatis pembelajaran di kelas juga berkualitas? Belum tentu, karena kualitas pembelajaran itu justru ada di hal-hal yang gak selalu terlihat di kertas, seperti interaksi guru dan siswa, cara guru menjelaskan, atau seberapa aktif siswa berpikir. Kalau ditarik lebih dalam, sebenarnya ada beberapa akar masalah kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, orientasi sistem yang masih berbasis kepatuhan, bukan perbaikan berkelanjutan. Sekolah jadi fokus memenuhi standar, bukan meningkatkan kualitas secara nyata. Yang kedua, indikator akreditasi masih dominan administratif. Jadi yang mudah dinilai adalah dokumen, bukan proses pembelajaran yang dinamis. Yang ketiga, tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi. Akreditasi sering dianggap sebagai prestis, bukan alat refleksi. Akhirnya, yang dikejar hanyalah nilai A, bukan kualitas belajar. Dan yang keempat, waktu penilaian yang terbatas. Asesor hanya melihat snapshot, bukan kondisi sehari-hari. Dalam konsep manajemen mutu, seperti yang dijelaskan Deming, kualitas itu bukan soal checklist, tapi soal proses yang terus diperbaiki. Artinya, yang penting bukan siap saat dinilai, tapi konsisten setiap hari. Kalau indikator dijadikan target, seperti yang dijelaskan oleh Goodhart's Law, maka fokusnya bisa bergeser dari yang awalnya meningkatkan kualitas, jadi sekedar mengejar angka. Dan ini bukan cuma asumsi. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sekolah dengan akreditasi tinggi memang cenderung punya fasilitas dan manajemen yang lebih baik. Tapi ketika dilihat ke kualitas pembelajaran di kelas, hasilnya tidak selalu sejalan. Bahkan ada sekolah dengan akreditasi biasa saja, tapi hasil belajar siswanya cukup baik. Artinya, jelas, akreditasi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembelajaran. Dampaknya juga terasa. Guru seringkali sibuk menyiapkan administrasi menjelang akreditasi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas mengajar justru habis untuk berkas. Akhirnya, yang terjadi adalah rapi di dokumen tapi biasa aja di pembelajaran. Sekarang, pertanyaannya, apa ya yang bisa diperbaiki? Yang pertama, perlu pergeseran fokus dari dokumen ke praktik nyata. Penilaian harus lebih banyak melihat apa yang terjadi di kelas, bukan hanya di kertas. Misalnya, observasi kelas yang lebih mendalam, melihat interaksi belajar secara langsung, bukan hanya satu kali kunjungan. Yang kedua, menguatkan evaluasi internal sekolah. Sekolah nggak bisa hanya bergantung pada akreditasi, perlu budaya refleksi dari dalam. Guru perlu saling observasi, diskusi, dan memperbaiki metode mengajar. Ketiga, perlu mengurangi beban administrasi guru. Karena kalau guru terlalu sibuk dengan dokumen, maka kualitas pembelajaran akan sulit berkembang. Berikut beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak terkait. Yang pertama, untuk pemerintah, kurangi dominasi penilaian berbasis dokumen, kemudian perbanyak instrumen yang menilai proses pembelajaran nyata, integrasikan data seperti asesmen nasional sebagai indikator kualitas, dan buat sistem akreditasi yang lebih berkelanjutan, bukan hanya periodik. Untuk sekolah, jangan jadikan akreditasi sebagai tujuan akhir, bangun budaya belajar dan refleksi guru, kemudian fokus pada kualitas interaksi di kelas, bukan hanya administratif. Kemudian rekomendasi untuk guru, lebih fokus pada pengalaman belajar siswa, terus refleksi dan mencoba metode baru, serta tidak hanya mengajar untuk memenuhi kewajiban, tapi untuk dampak yang nyata. Jadi, apakah akreditasi benar-benar mencerminkan kualitas pembelajaran? Jawabannya, sebagian iya, tapi belum cukup. Akreditasi bisa menunjukkan bahwa sekolah itu layak, tetapi belum tentu bisa menunjukkan bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas benar-benar berkualitas tinggi.
Kualitas pendidikan itu bukan soal nilai di atas kertas, tetapi bagaimana siswa benar-benar belajar, berkembang, dan berpikir.